hari ini sama-sama bersyukur, kita sama-sama bergembira karena tidak terasa ternyata kita sudah berjalan bersama selama 11 tahun. Ya, sudah mulai masuk masa ABG lah, remaja gitu ya, dengan segala gelombang gejolaknya dan sama seperti PD kita, tapi malam hari ini kita mau sama-sama mensyukuri bahwa 11 tahun kita bersama-sama kita masih bisa eksis. Semoga juga ini merupakan misa ultahya via online yang terakhir. Mudah-mudahan dengan semakin membaiknya kondisi, semakin dibukanya kembali gereja untuk segala macam kegiatan aktivitas, dan kita juga bisa sama-sama berkumpul kembali. Dan malam hari ini kita akan sama-sama bersyukur yang melalui misa yang akan dipersembahkan oleh Pastor Anton. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Saya mengundang kita semua untuk membuka hati, membuka kita semua merasakan meskipun kita ini ultah via Zoom yang ketiga, tapi saya bersyukur bahwa masih bisa bersama-sama, masih bisa bertemu dengan wajah-wajah yang penuh sukacita. Beberapa ada wajah baru. Thank you so much sudah mendukung kami selama sekian tahun ini, dan terima kasih juga untuk beberapa sahabat yang meskipun sudah di Jogja, sudah di Solo, masih bersedia gabung bersama kami. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kita akan segera mulai Misa Kudus malam hari ini, dan pujian akan dibantu oleh Bro Henry. Ya, persilakan Bro Henry. Baik, terima kasih Ibu Ruti, dan shalom semua Bapak Ibu, saudara kasih, shalom Pastor, dan kita akan segera memulai perayaan Ekaristi kita malam hari ini. Mari kita nyanyikan lagu pembukaan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersamamu juga. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun
Terima DD kasih Romo. PKK Santo Agustinus Karawaci yang ke-11. Selama kurang lebih 11 tahun, kita sudah sungguh bisa memberikan warna di paroki, memberikan pelayanan-pelayanan kita dan sapaan-sapaan kita kepada umat, yang tentu saja menjadi kekayaan bagi kehidupan rohani di paroki Karawaci. Mungkin kita masih banyak hal yang akan dilakukan, ada banyak pengalaman yang juga kita sudah lalui, dan tidak bisa dipungkiri bahwa rasa kasih itulah yang mau kita bawa di dalam pelayanan kita. Sehingga ketika kita membawa kasih dalam pelayanan kita, pasti ada juga sukacita yang kita terima, yang kita peroleh. Bahkan sukacita yang kita miliki pun ingin kita berikan kepada orang lain. Tapi tidak bisa dipungkiri juga mungkin ada banyak orang, 1-2 pribadi yang kemudian menjadi alergi terhadap pelayanan kita, menjadi berpikiran negatif terhadap pelayanan kita. Itu hal yang wajar. Karena banyak kita tidak bisa merubah orang. Dalam Injil hari ini kita diingatkan sungguh bahwa di dalam kehidupan kita tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang tidak senang dengan kita, bahkan memusuhi kita. Yesus mengajak kita untuk mengasihi. Mengasihi orang yang mencintai itu hal yang biasa. Tidak ada nilai plusnya. Tapi ketika kita mengasihi musuh sampai sehabis-habisnya, itulah yang luar biasa. Maka mari kita sejenak melihat ke dalam diri kita, sejauh mana kita juga sungguh menjalankan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus sebagai nilai plus dari kita sebagai para pengikut Kristus. Apakah kita juga memang lebih nyaman mencintai orang-orang yang satu kelompok, mencintai orang-orang yang satu dunia, yang satu wawasan, dan kemudian malah ikut-ikutan memusuhi orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kalau kita masih seperti itu, mari kita melihat apakah kita juga ditegur oleh Yesus, padahal kita diajak untuk sungguh mengasihi orang, setiap orang, bahkan orang yang memusuhi kita. Mari kita sejenak melihat ke dalam diri kita, relasi kita dengan Tuhan, pelayanan kita, dan juga relasi kita dengan sesama. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan peristiwa misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian, Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami.
Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawab Elia, "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yeroboam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isebel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isebel di tembok luar Jezreel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyanyikan lagu antara bacaan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku.
besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saya terkasih, kalau misalnya tadi kita mendengar bacaan Injil yang kita dengar hari ini, yang kalau misalnya kita setia mengikuti perayaan Ekaristi setiap pagi gitu ya, entah online juga. Jadi Injil hari ini masih kelanjutan dari wejangan kemarin yang disampaikan oleh Yesus. Dua-duanya berbicara tentang sikap kita terhadap orang yang menyebabkan kesulitan kepada kita. Bahwa banyak orang yang berpendapat ketika kita mendengar perikop ini untuk mengasihi musuh, gitu ya, mengasihi sesama dan sampai harus pada musuh-musuh. Banyak orang yang berpendapat bahwa perikop ini sangat sulit, terlalu idealis. Kemudian juga mungkin ada banyak orang yang bagi kita sendiri ya, orang-orang Kristen itu perintah yang sangat bombastis, hiperbolis, dibesar-besarkan. Dan kemudian
Seolah-olah nanti kalau misalnya bisa dilakukan seperti itu, terus apa maknanya bagi kita gitu ya? Bagaimana mungkin harus mengasihi musuh? Karena secara manusiawi kita ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin kita tahu bahwa mereka itu memusuhi kita, kita pun malah secara manusiawi ya menjauhi, bahkan kemudian mengutuki, atau bahkan kita juga melakukan hal yang sama, memusuhi orang itu biar imbang gitu ya. Itu secara manusiawi kita akan seperti itu. Atau bahkan ketika ada orang-orang yang sangat membenci kita secara pribadi, atau orang-orang yang membenci kita sebagai kelompok gitu ya, kita juga sendiri kemudian berkonsolidasi memusuhi orang ini gitu ya. Itu hal yang manusiawi yang biasanya kita lakukan. Meskipun kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Tapi kemudian saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih yang dikumpul pada saat malam hari ini, meskipun secara virtual, sungguh sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kasih. Apa yang dimaksud dengan mengasihi yang diminta oleh Yesus. Kata yang digunakan kalau misalnya kita tahu di dalam, sebutlah tahapan orang mencintai. Yang pertama adalah paling rendah, itu adalah cinta eros. Jadi hanya sebatas nafsu saja, eros. Itu cinta yang sangat paling dasar. Yang kedua adalah ketika orang bisa lebih belajar dan kemudian meningkatlah cara dia mengasihi, cara dia mencintai, dia akan menjadikan orang lain itu sebagai filial. Cinta filial. Yang kemudian menempatkan orang lain itu sebagai sahabat. Dan bahkan setelah orang kemudian merangkul setiap orang sebagai sahabat, karena mau sama dengan kita gitu ya, maka orang sampai pada tahap yang paling diajak oleh dalam pemahaman psikologi lah, kadang-kadang juga dalam iman, bahwa harus orang pada sampai pada cinta yang agape, cinta yang kemudian mengasihi orang tanpa peduli bagaimana sikap orang lain itu terhadap kita. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Bahwa kita harus sampai pada tahap cinta yang agape itu. Sikap cinta peduli kepada orang yang mungkin berkebalikan dengan kita, kontra dengan kita. Jadi mengasihi berarti ketika kita sampai pada tahap yang seperti itu, mengasihi musuh. Mengasihi itu berarti mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Jadi bukan untuk saya, bukan untuk pribadi kita, tapi bagaimana saya mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Ini bukan mengasihi dalam arti sharing, berbagi, bukan. Bukan juga soal berkaitan dengan intimitas atau afeksi, sedangkan kata yang sungguh mau mengasihi adalah kita memberikan diri kita semaksimal mungkin. Kalau juga mengacu tentang musuh itu siapa sih? Mendengar kata musuh mengacu kepada orang-orang yang mungkin membenci kita, yang melakukan kekerasan terhadap kita. Itulah yang mungkin menjadikan kita, karena kita merasa pernah dibenci, karena pernah kita dikerasi oleh orang, kemudian kita memusuhi dia. Tapi sebenarnya kan tidak ada hal yang mungkin bisa kemudian menjadi alasan bahwa orang atau kita harus memusuhi orang. Yesus tentu saja yang kita imani itu tidak pernah mendorong kita untuk menyukai, untuk jatuh cinta atau menunjukkan afeksi persahabatan kepada musuh-musuh kita. Tidak mendorong.
sekaligus bahwa Yesus itu hanya memberikan perintah kepada kita. Kan kalau misalnya wejangan atau perintah itu kan tidak selalu harus kemudian dilakukan, gitu ya. Dan Yesus tidak mendorong itu. Bahwa kita sungguh ketika kita mau menyukai, kita mau jatuh cinta, kita mau menunjukkan afeksi, itu kan saya percaya kita juga butuh perjuangan untuk melakukan itu. Karena bagi kita sendiri, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Kristus, ketika kita harus mengasihi musuh, itu sulit dan tidak realistis. Tuhan hanya meminta kita, dalam perenungan saya, Tuhan itu hanya meminta kita untuk bersikap positif. Jadi tidak membalas, tidak juga kemudian menjelek-jelekan, atau kemudian kita mencari teman untuk memusuhi orang ini juga. Jadi kita lebih mau bersikap positif, menginginkan dan mengusahakan yang terbaik bagi orang-orang yang memusuhi kita. Dengan memikirkan kebaikan orang yang membenci kita, secara natural kita terdorong untuk mendoakan orang tersebut. Jadi ya oke, silakan mungkin di depan kita mereka memusuhi, menunjukkan pertentangan kepada kita gitu ya. Tapi mari kita tunjukkan bahwa kita lebih berpikir positif, kemudian juga sungguh juga mau tetap mendoakan orang-orang yang bersikap demikian terhadap kita. Bahkan mendoakan orang yang bersangkutan. Doa ini doa bukan untuk sumpah serapah. Saya berharap bahwa doa-doa yang pun ketika kita mengingat atau terkenang dengan apa yang dilakukan oleh orang itu terhadap kita, jadi bukan juga untuk bersumpah serapah, tapi kita berdoa bagi kesembuhan batinnya. Sebab sikapnya yang memusuhi kita bisa menjadi bukti ketidakberesan di dalam diri orang tersebut. Saudara terkasih, cara seperti itu akan mengakhiri masalah. Ingatlah bahwa kalau orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, mereka itu hanya melukai diri mereka sendiri. Meskipun mungkin mereka merasakan kenikmatan dalam waktu yang singkat. Coba saja pengalaman. Kalau misalnya kita sedang dimusuhi oleh orang, tapi kita tetap mendekati, kita tetap menyapa, kita tetap mau duduk bersama, orang itu yang tidak betah. Orang itu yang kemudian akan menghindar, berusaha untuk menghindar dari kita. Gitu ya. Dan itu yang kemudian merasa bahwa mereka itu akhirnya ya melukai diri mereka sendiri. Gitu. Mereka tidak nyaman. Tapi ketika kita memang membawa aura yang positif, kita juga tidak membawa permusuhan, maka kita juga akan lebih kuat. Dan sungguh disadarkan bahwa mereka itu hanya merasakan kenikmatan yang sesaat saja, di waktu yang singkat saja. Kalau kita mempunyai semangat Kristiani, maka saya seharusnya berbelas kasih kepada orang tersebut. Saya ingin supaya dia disembuhkan dari sakit hati dan disembuhkan dari kemarahan mereka. Maka lebih baik berdoa bagi orang-orang yang seperti itu daripada kemudian kita juga ikut-ikutan membencinya. Lebih baik membawa kesembuhan, membawa rekonsiliasi daripada memperdalam luka pada kedua belah pihak. Yesus memberikan motivasi yang lain. Kalau tadi di awal disebut bahwa Yesus itu mendengar bahwa gigi ganti gigi, segala macam hal. Itu kan berarti membalas. Yesus sungguh mau merubah sikap yang seperti itu. Memberikan motivasi yang lain untuk bersikap, yaitu menyadari
bahwa kasih Tuhan itu menjangkau semua orang. Tidak peduli apa tanggapan orang tersebut, tidak peduli sikap orang tersebut, Tuhan tetap memberikan kasih-Nya. Inilah yang kemudian membuat kita menjadi sempurna. Syukur bahwa tema yang diangkat pada hari ulang tahun ke-11 PDPKK di Paroki Karawaci ini, Gereja 1 Agustinus ini, sukacita dalam pelayanan. Mungkin dalam pelayanan kita juga mengalami hambatan, kita mungkin juga dianggap sebelah mata, tapi mari kita tetap membawa sukacita. Hanya dengan sukacita kemudian juga orang kemudian berubah. Kita berubah, orang yang kita layani pun berubah, orang yang mungkin dulunya memusuhi malah kemudian bisa berubah. Karena ada kasih Tuhan yang senantiasa kita bawa. Dan biarlah kasih Tuhan itulah juga yang merubah orang itu. Bukan kita yang merubah, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang merubah, Roh Kuduslah yang menyentuh orang ini untuk sungguh berubah di dalam kehidupan dia. Menjadi lebih positif, menjadi orang yang terberkati. Semoga kita sungguh menyadari dan juga tetap tidak merasa berat untuk menjalankan perintah dan ajaran Yesus. Karena di situ ada rahmat yang tersedia bagi kita. Tuhan memberkati peziarahan kita, Tuhan memberkati juga pelayanan kita. Kita bawakan sukacita di dalam setiap pelayanan dan hidup kita. Ketika bertemu dengan siapapun yang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Apakah disediakan doa umat? Ada. Oke. Yang terkasih, mari kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah dengan segenap hati kita panjatkan doa-doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa orang-orang beriman. Ya Bapa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyelenggaraanmu, sehingga malam ini kami PDPKK Santo Agustinus dapat merayakan misa syukur ulang tahun yang ke-11. Semoga Engkau senantiasa memimpin anggota dan umat PDPKK ini dapat terus bertumbuh dalam iman, serta menghadirkan kasih karunia bagi mereka yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, penuhilah hati kami, khususnya tim PDPKK, supaya kami dapat selalu bersatu hati dan rendah hati dalam melayani umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, mohon bimbingan Roh Kudus-Mu,
Semoga PDPKK Santo Agustinus dapat terus bertumbuh dalam mewartakan kabar sukacita dan kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami semua yang hadir di sini, sehingga kami semua mau melayani dengan rendah hati, penuh kasih dan sukacita, sehingga semakin banyak umat yang hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud doa kita masing-masing. Demikianlah ya Bapa, pujian, syukur, harapan, dan permohonan yang kami haturkan kehadirat-Mu. Sudi kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami ini, dan Kau kabulkan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan nyanyikan lagu persembahan malam hari ini. Kepadamu, oh Tuhan, persembahan hasil bumi dan sang manusia yang bagi kami akan menjadi seperti kehidupan. ku ingin Engkau menerima kurban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah kurban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kehendak Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kasih, semoga berkat roti dan anggur ini, kami semakin diperkaya dalam iman, pengharapan, dan kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami rayakan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak, Dan sepantasnya. sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau membagikan kepada para pemimpin gerejamu hal-hal yang sesuai dengan waktunya,
dan membimbing para pemimpin gerejamu dengan cara-cara yang mengagumkan. Sebab dengan kekuatan Roh Kudus, Engkau tak berhenti membantu gereja, sehingga dengan hasrat untuk selalu tunduk padamu, ia tak henti-hentinya memohon di dalam kesesakan dan tidak putus-putusnya bersyukur di tengah hal-hal yang menggembirakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, bergabung dengan paduan suara para malaikat, dengan bersukacita kami memuji Dikau sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Ignatius Kardinal Suharyo, dan serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa,
yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ini lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Bahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I love you, Lord. I love you. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga karena cinta kasih itu kami digerakkan untuk hidup dan melayani sesama, sambil terus berharap memandang kemuliaan-Mu yang abadi. Semoga juga dengan peringatan hari ulang tahun PDPKK di paroki kami yang ke-11 ini, Engkau sungguh menumbuhkan iman di dalam hidup kami, Engkau membakar semangat Roh Kudus di dalam hidup kami, agar kami sungguh mampu melayani di dalam sukacita yang berasal daripadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita nyanyikan lagu penutup dulu Ibu ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu
sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Silakan Ibu Tuti. Terima kasih Pastor Anton, terima kasih Bro Henry, dan namanya ulang tahun tidak sah, tidak afdol kalau tidak ada perayaannya. Meskipun kita berkumpul via Zoom, meskipun kita hanya menatap wajah-wajah saja ya, tapi jangan khawatir ya, kue tartnya akan nyampe ke rumah kita masing-masing. Bu Lili, Gojeknya udah siap ya Bu Lian ya? Kita pakai GoSend, dikirim dengan kasih dari tempat Bu Lili. Sebentar ya, nanti kita siapkan. Tapi sebelumnya kembali saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan sahabat-sahabat semua. Terima kasih untuk dukungan para romo di paroki yang mengizinkan kami boleh hadir, boleh ambil bagian dalam kegiatan berparoki di Karawaci. Juga terima kasih kalau tidak didukung oleh teman-teman tim, teman-teman sahabat umat juga kayaknya kita tidak bisa bertahan sampai sejauh ini ya. 11 tahun kita menapak, 11 tahun kita tertatih-tatih ya Bro Ted ya, awalnya dengan Sis Maria, para pendiri, para sesepuh, dan nggak pernah menyangka kalau kita bisa survive sampai sekarang. Bu Lili, Siapa dulu koordinatornya? siapa dulu Romo moderator? Siapa moderatornya? Masuknya Romo moderatornya nih, sekarang siapa dulu gitu. Iya, moderatornya juga. Pastor Anton ganteng loh, rambutnya digituin bener. Kasih receh no. Saya bilang mau gantengan kunci. Itu gantungan Mo. Ya, Ya, Bro 11 tahun ya, nggak berasa. sama ini ya, nyanyi happy birthday ya, Bro Henry tolong ngiringin ya. Bu Lili, tolong dinyalakan lilinya Bu. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mana nih lilinnya? Mana yang mau tiup lilin? Iya mana? Dari tadi saya nyari-nyariin lilinnya tuh mana? Yuk, biarin dua aja deh. Mana ya lilinnya jengtut? Rudi mana ya tiup lilinnya? Sis Lili masih di mute, Sis Lili. Oh, itu nanti. Oh tuh dia tuh baru kelihatan tuh. Di spotlight dong, di spotlight jengtut. Spotlight ya, Bro Simon tolong. Nah. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Seolah-olah ini Sis Lili yang ulang tahun, euy. Aduh, kuenya. Semuanya. Pastor Anton harus ikut sampai selesai, ntar ada
Kaladioskop Kaleidoskop. kegiatan-kegiatan kita Dan kebagian hadiah nggak tuh dari semuanya. bagi Bro Teddy, Pastor. Hah? Pak Teddy itu sediakan hadiah Bapak Pastor nanti. Iya. PHP, dia mah PHP. Udah siap nih ya. PHP. Kan kemarin pandemi lah, Pastor. Ya. Bapak Pastor kemarin aja. Boleh. Kalau kemarin deal ya, Pastor ya, karena nggak jauh-jauh ya, bisa Ya. sehari. Oh iya, di Marina enak, Pastor. Baiklah, rute berikutnya kita ke Marina aja. Iya, Bro Simon sudah siap dengan kaleidoskop kita perjalanan PD selama 11 tahun. Tolong dilihat apakah wajah-wajahnya masih sama, apakah apakah ukuran baju masih sama. Nah, itu yang penting. Putar lagunya kali juga, Bro. Ini Desember kemarin kita berbagi berkat dengan Oma Opa di Sintanala. Kita menjadi center kelas dadakan. Tapi luar biasa meskipun dalam pandemi kita bisa bertemu dengan sebagian Oma Opa Oma di sana dan Mungkin mereka di spotlight ini kali ya, di spotlight ini apa agak gede satu page ya, dia kelihatan mukanya. Kecil-kecil semua siapa? Nah, Imlek terakhir kita sebelum pandemi. Wali. Iya, rekoleksi tim kita sewaktu di kalau nggak salah ini di Wisma SPD. Ya sama Romo apa? Yang bule aku lupa dah. Bukan yang Romo pendamping kita. Romo Gabriel, bukan Romo SPD. Sigit SPD ya, Romo Ya, Sigit. ini di Gadok Romo Gabriel. Ya enggak, itunya kan Romo Sigit. Ya, beberapa pelayanan yang kami lakukan seringnya sih di Oasis gitu ya. Jadi kita kayak spesialis rumah duka gitu loh. Dengan Romo Felix, dengan Romo ya. Ini Bro Ali. Nah, nih. Wah, ini nggak ada backsound-nya nih. Instrumen atau apa nih, Bro? Wih, masih muda-muda nih. Nah, itu dia. Ini berapa tahun yang lalu gitu, Ci, judulnya. Iya. Lihat sih. Ini di KAJ nih ya. Kur Ya, kita di katedral. Kur di katedral juga. Persis sebelum pandemi. Ya, baiklah. Kita menikmati keseruan. Masih ada di permainan yang sampai sekarang belum terpecahkan. Ya ada Bro Teddy nih. Sampai sekarang belum ketemu saya juga. Jengtut sama Ita bingung dia. keluar masuk nggak bisa. Waktu itu kita berjuang keras ya Bu Tuti ya, nggak ketemu ya. Ini mau aku tahu. Ada gemuk-gemuk ya. Pak Eri udah, Pak Eri lepas Pak
Tuti bingung tuh sama Ita. Selesai bro videonya. Masih ada loh. Gemuk-gemuk ya kita. Masih ada bro. Bro, Yang apa Gemu Pamire. yang main ular aja. Yang Gemu Pamire kan ada masih. Yang ada incesnya loh. Yang apa jengtut mimpin joget. Ada yang pingsan. Itu aja, yang pingsan aja dah. Ada yang masak kan belum itu, yang masak. Oh iya. Oke, bentar ya. Iya, masih banyak loh. Jangan. Yang penting-pentingnya aja, Bro Simon. Ya, Mengenang 3 ya kalau nggak salah. untuk mengenang lagi aja. Jangan ditusuk dulu, jangan. Sekarang lepas tangannya ya, tangannya lepas. Udah tembak, udah. Udah tembak. Udah jangan dapat Kami pelayan sejati, kata-kata Tuhan. Kami pelayan sejati, pasti cinta Tuhan Yesus. Kami pelayan sejati, pasti cinta Tuhan Yesus. Yeay, yeay, yeay. Berat bro videonya. Ya, kasihan. Berat videonya berat. Kasihan nanti laptopnya dia minta diganti lagi. Iya. Deretan foto, kalau foto yang itu sudah ya, Bro Simon ya? Yang baru, foto baru. Tunggu ya sebentar ya, aku coba ini dah, yang ini. Bro Ted, Ya. Bro Ted hari ini cakep Bro Ted. Oh, dari kemarin cakep ya. Thank you, Wah, Mari. masih ada idolanya. Ini Bu Francisca sudah almarhum ya. Ada saringan buat makan. Giliran berarti. Gimana matiin itu? Ayam matiin dong, udah ayam udah mau pilih. Udah mau belum? Pak Cahyo. Melihat koordinator masak. Koordinator. Nih, yang nggak biasa di dapur nih, di dapur. Ini lomba master chef nih, Pastor. Jadi kita makannya masak sendiri.
Bro? Berat programnya. Berat, kasihan. Iya, namanya juga video kompilasi lagi. Bro Teddy, Yang kebanyakan terakhir sih yang kedua. videonya nih. Iya. Tunggu aku puterin yang satu terakhir. Iya. Yang ini Terakhir nih yang aja. lucu ya. Oke. Sebentar. Berat banget. Iyalah, orangnya segitu banyak, Bro. Yang angkat cuma satu, berat banget Iya. emang. Yang akan diputar foto-foto dan video udah ya, Bro? Udah selesai. Yang terakhir yang ke Gua Maria belum. Oh, itu nggak ada. Ada. Ya udah. Bu Lili Excel nggak jadi siapin, Bu Lili? Belum siap? Masih di mute. Oke, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, selama 11 tahun kita sudah sekian kali mengadakan rekoleksi yang apa ya namanya ya, acaranya itu selalu di luar bayangan kita gitu. Makanya kami berterima kasih dengan sang penggagas, sang kreator yang selalu rekoleksi di puncak. Kegiatannya temanya ini rekoleksi di Samadhi meskipun di dalam gedung, tapi ternyata juga bisa luar biasa seru. Kita semua bisa terkekek dan ada beberapa yang menjadi kenangan kita bersama beberapa teman yang saat ini sudah tidak bersama lagi ya, antara lain Bu Siska, waktu itu terakhir ikut di Samadhi, Bro Eko, waktu itu ikut yang kita di Gadok, Puncak, terus ada beberapa lagi. Oh, Pak itu siapa? Yang kemarin tuh yang terakhir sakit terus nggak ada itu Pak Waluyo. Apa Pak Waluyo itu siapa ya, lupa? Oh ya, Pak Waluyo waktu Ya, di Pak Gadok Waluyo ikut jadi ya. itu juga ya. Pak Mujito. Pak Mujito, maaf Pak Mujito. Pak Mujito ya, Pak Mujito. Pak Mujito. Lalu kita juga ternyata pernah ditemani bersama-sama dengan yang udah sepuh pun ikut rekoleksi dan diajak main gila-gilaan juga nggak kalah hebohnya Pak Cahyo. Ternyata bisa tertawa ngekek ya, yang sepertinya orang yang serius banget gitu. Pertama kali ngekek dia. Tapi ternyata diajak gila-gilaan, acara itu juga oke, ternyata enjoy. Mudah-mudahan teman-teman dengan menyaksikan beberapa cuplikan video yang sudah pernah kita ini sama-sama adakan bersama-sama, seandainya nanti kita dikasih kesempatan kembali berkegiatan secara offline, semangatnya masih sama, niat kebersamaannya masih sama, dan terutama semangat kita untuk menghidupi persekutuan doa ini juga dengan semangat yang masih sama, kalau bisa malah lebih fresh lagi. Kita selalu didukung oleh pastor di paroki. Terima kasih juga Pastor Anton yang selalu mendukung kami. Sebenarnya kemarin kalau acara kemarin ikut ke Anyer juga pasti seru juga itu, Pastor. Kita main lempar-lemparan air lah, pasir lah dan sebagainya, tebak-tebak kata yang agak-agak norak gitulah. Tapi selalu bisa bisa menjadi momen yang susah untuk dilupakan. Apalagi 2 tahun kita tidak ketemu, ternyata ada yang jalannya sudah harus dipapah, ada yang ternyata harus pakai tongkat, dan itu keadaan nanti kita sama-sama kita alami bersama gitu ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, 11 tahun kita sudah bersama-sama. Tahun-tahun berikutnya, siapapun koordinatornya, siapapun nanti yang akan menjadi pengurusnya, saya harap kita semua masih bersedia gabung, apapun nanti posisi tugas yang dipercayakan pada kita. Mau jadi
peserta, mau jadi umat biasa yang memeriahkan PD juga itu juga tugas mulia loh. Begitu ya Pastor ya. Jadi umat itu juga tugas yang berat loh, karena kita juga harus setia datang gitu. Bukan hanya tim saja kita setia datang seperti itu. Saya boleh minta ini dong Pastor, penguatan untuk kami semua dong. 2-3 tahun kami ulang tahun dengan bertatap-tatapan aja seperti ini nih. Pastor, saya kira meskipun ulang tahun ya, dalam bentuk ulang tahun, atau saya juga percaya bukan hanya ulang tahun, tapi dengan doa itu kan juga entah online, entah dengan virtual seperti ini, saya percaya bahwa PDPKK masih berdoa bersama-sama. Kemudian juga memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama juga. Dan kemarin mungkin bukan puncak sih, ada kerinduan yang kemudian ikut acara di Gua Maria dan kemudian langsung ke Anyer, itu kan juga bagi saya itu wujud kekeluargaan. Itu wujud kekeluargaan yang memang ingin sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Keuskupan dan paroki. Kan sekarang sudah new normal, bukan new normal ya, new normal. Tapi artinya mau orang kemudian diajak untuk kembali ke gereja, diajak kembali untuk berkegiatan, tidak takut dengan keadaan sekarang, tapi artinya bahwa dengan tetap prokes segala macam hal. Saya percaya juga kegiatan kemarin ke Gua Kanada dan juga ke Anyer tetap prokes, dan itu menjadi kesaksian. Saya katakan menjadi kesaksian bagi yang ikut atau juga kemudian yang melihat sebelum berangkat dan kedatangan, itu kan menjadi tujuan, oh ya sekarang umat Katolik harus berani. Karena itu kan harapan dari Keuskupan, harapan dari paroki, umat itu harus berani sekarang, tidak lagi takut-takut. Pandemi memang belum usai, belum dicabut, tapi kita harus menunjukkan bahwa kami sekarang bisa seperti ini, itu karena campur tangan Tuhan. Satu ya. Yang kedua, tidak sedikit juga dari kita yang mungkin anggota PDPKK yang kemudian selama pandemi COVID, nggak tahu ada yang menjadi tidak lagi bersama ya. Yang alumni ya, mau sebut alumni mau kemudian sudah lewat gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa yang alumni ya sekarang sudah survive lagi dan kemudian bisa kemudian berkumpul lagi dalam keadaan sehat, tidak putus semangat gitu maksud saya. Bahwa karena ikut serta saya bukan hanya PDI-nya gitu, tapi juga karena iman dia kepada Tuhan, sehingga sekarang boleh kembali bersaksi bahwa saya merasakan cinta kasih Tuhan. Ketika mungkin berjuang, mungkin juga sempat hopeless gitu ya ketika masa isolasi mandiri, tapi kemudian sekarang sungguh bisa menjadi kesaksian bahwa rupanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya kita juga tetap berdoa gitu bagi rekan-rekan kita yang mungkin juga sudah mendahului kita, bukan karena COVID gitu ya, tapi karena memang perjalanan waktu yang tidak kita sangka-sangka dan kemudian tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tadi dalam doa syukur agung saya masih mendoakan dalam batin untuk rekan-rekan yang sudah tidak bersama-sama dengan kita, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena juga saya percaya bahwa tadi pun Bapak Ibu sekalian sudah juga mendoakan rekan-rekan yang selama ini sudah berhahihi segala macam hal ketika berkegiatan di PDKK, kemudian juga saling berbagi doa, kemudian juga berbagi kekuatan iman segala macam hal, dan kemudian sekarang tidak lagi bersama-sama. Kita percaya mereka juga mendoakan kita. Tetap semangat. Kita yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Pastor Anton. Nanti next rekoleksi kayaknya kita harus ajak pastor moderator kita ya yang Iya. kita kerjain. Pastor Anton. Baik. Ini kan pandemi kan sudah menurun ya. Berarti minggu depan udah open house ya? Apa itu? Ulang tahun dah. Hah? Open house dong minggu depan. Iya. Oh, gampang ingatnya, berarti ulang tahunnya nggak beda jauh dari ulang tahun PD ya? Iya, cuma kacek berapa? Bukan open house sih. Bukan open house tapi open geraha. Masih di geraha.
Tanggal berapa tuh? Apa? 22. 22 Juli. Juni. Ya, Juli tahun bulan depan. Juni. Kalau dicatat, Bu Sama Maria. dengan kakak saya. Sama dengan koko saya kalau 22 Juli. Juni, Ya. Ci. Juni. Juni. Oh, Juni. 2 Juni minggu depan, Ci. Ulang tahun Jakarta. Nah, ya. Tahun Jakarta. Kita tunggu tanggal mainnya. Ayolah kita kemarin ada mau. Deh, ulang tahunnya. Siap. Dah, nanti kita culik, Ci, seharian, Ci. Jangan, atau nanti banyak orang yang datang. Oh, pilih hari aja, hari apa? Tanggal berapa sih? Nanti kita cari harinya, Ci. Gampang. Oh, bulan ini nggak bisa deh bulan ini. Hari Rebo. Bulan ini nggak bisa karena tanggal habis minggu depannya itu kan ini saya juga tepas. Akhir bulan saya tepas pertemuan para imam KJ. Di Bogor kan, Mo? Di Bogor, di Via Renata. Ya. Melarikan diri dia. 25 udah saya booking, Ci Maria. Oh ya, 25 udah saya booking Romo Antonnya. Legio. Ya. 26 Legio juga, Ci. Wah, Aduh. Kenapa kita bagian di sana ini? Mas Nur, disiapkan dulu tuh hari kosongnya untuk jalan sama PD. Oh, Adek nantilah. Ita. Luar biasa nih Ita. Udah di booking dulu. Itu udah berapa bulan yang lalu tuh. Memang mau merayakan 7 hari 7 malam tahun ini. Nge-bookingnya baru awal bulan kemarin ya, Mo ya. Romo Iya. langsung ketok palu, oke. Ulta yang keberapa tah? Aduh, aku nggak tahu, Bu. Soalnya nggak ada masalah ulta kemarin. Bro Teddy dan Sis Maria sebagai salah satu founder, barangkali ada yang ingin disampaikan? Enggak sih, saya cuma merasa bersyukur aja sih sama Tuhan. Ternyata waktu awal-awal nggak gitu mudah, ya banyak penuh dengan perjuangan sama teman-teman juga. Tapi akhirnya kita bisa berjalan sampai saat ini tuh, wah, itu kalau bukan kekuatan Roh Kudus sih, saya pikir itu nggak mungkin ya. Sampai akhirnya kan Romo Bimo sendiri yang tarik dari Luko, minta saya untuk tolong biar menjangkau umat yang lebih banyak. Aduh, itu saya rasanya gimana ya, terenyuh gitu ya. Romo Bimo sendiri minta, ya kan, tolong PD-nya di paroki supaya bisa menjangkau umat lebih banyak. Makanya yang penting bagi saya itu, saya nggak mengatakan bahwa saat itu Romo Bimo itu nggak setuju atau nggak suka, enggak. Karena sebagai pastor paroki punya banyak pertimbangan untuk orang banyak, bukan untuk satu golongan aja. Jadi apapun yang Romo Bimo minta, waktu saya ikutin aja. Romo Bimo bilang di luar dulu, cari tempat, jangan di oke gitu kan. Yang penting jalan dulu. Cuma waktu dibilang-bilang sama Romo Bimo, bikin kelompok doa aja ya. Saya nggak langsung kelompok doa, saya langsung bikin PD. Ya, tapi ya puji Tuhan lah, itulah ya. Sampai sekarang saya rasa kita semua kan bukan kita yang memilih ya, Tuhan yang memilih untuk kita jadi banyak saluran berkat buat banyak orang yang emang punya kerinduan ya dengan PDKK. Ya. Nggak semua, tadi kan pasti nggak semua orang yang cocok ya. Ini kan masalah cocok-cocokan ya. Kalau orang-orang yang punya kerinduan ya, kita bersyukurlah kalau kita sudah menyediakan satu wadah sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang rindu untuk berdevosi sama Roh Kudus melalui PDPKK. Dan saya berterima kasih dengan teman-teman semua yang terus estafet ya, regenerasi, kaderisasi, meneruskan saluran berkat Tuhan ini. Kita kan cuma sebagai pengurus ya, ya pemiliknya kan Roh Kudus, kita cuma pengurus-pengurus yang taat ya kan, sesuai hierarki. Pokoknya kita patuh dengan bimbingan dari pastor moderator maupun pastor paroki. Itu aja. Ya, kira-kira itu, tetap semangat teman-teman semua, lanjutkan ya nanti estafetnya ini. Bro Teddy, tidak boleh pakai kata lanjutkan, sangat sensitif sekarang. Oh ya. Jadi apa tuh bro? Saya baru belajar nih. Nanti di demo loh. Oh ya?
Apa itu? Saya baru belajar nih justru. Nggak boleh 3 periode. Loh iya 3 periode nggak, maksudnya lanjutkan kan kaderisasinya kan, regenerasinya gitu loh maksud saya. Angin segar buat saya, berarti nanti kita mau kaderisasi ya, tolong siap-siap ya. Loh emang itu yang ini kan nama BPK kan, makanya kemarin saya tanya boleh nggak kalau saya, tapi saya pikir emang lah kita harus kaderisasi, regenerasi ya supaya tetap memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain. Kan Tuhan yang milih ya, bukannya kita ya. Tapi kalau Tuhan milih Tuti lagi ya kita juga nggak tahu. Itu sambil keringat. Yang penting ya itu tadilah temanya ya, kita selalu bersuka cita dalam pelayanan. Pokoknya dalam hal apapun juga, yaitu 1 Tesalonika 5 ya, ayat 16-17. Kita siap-siap untuk berfoto ya, sambil siap-siap untuk Yuk pasang muka yang cantik, yang ganteng. Foto dulu, open kamera dulu ya. Pastor Anton, terima kasih ya sudah bimbing misa. Pak Bambang sebentar, jangan pamit dulu Pak, kita foto dulu. Bu Vero, buka kameranya. Bu Mariam, Bu Yustina tadi, Bu Yustina juga sama Musa, Cilinda, kita yang ini. Iya, nggak apa-apa. Sis Erna, boleh buka kameranya dulu sis. Sis Mariam. Bu Mariam, halo. Mariam dari tadi belum buka kamera. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Ayo. 1, 2, 3. Ya, kita angka sebelah. Sebentar, sekali lagi ya. Yang kompak, angka 11. Angka 11 ya benar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Makasih, jadi nggak ada pengumuman nih Jeng Tuti ya. Oh, pengumuman dia sampai lupa. Ya, pengumuman untuk PDB nanti tanggal 28 dengan Pak siapa jadinya Mei yang sudah confirm. Nanti kita infokan lagi. Pak Alex Yuniarto ya. Oh iya, Pak Alex. Baik, Pak Alex. Terima kasih. Tadi kita ada 36 atau 34 atau 36. Ya, udah pada live kayaknya. Ya, apa-apa. Tapi saya salut sama Pastor Anton. Mariana nggak kelihatan ya. Tetap setia. Salut. Terima kasih Pastor Anton, luar biasa. Nanti kita culik aja, Jeng. Beres. Saya mah kalau menculik orang paling suka. Lagian itulah tinggal narik dari atas ke bawah, sekarang kamarnya deket, nggak pakai nyebrang halaman lagi. Oke, ya udah ya selesai ya. Yustina, terima kasih. Mudah-mudahan kita bawa dalam doa. Kita ketemu lagi tanggal 22 ya Pastor. Ya Pastor, ketemu lagi tanggal 22 malam itu. Oh iya, tanggal 22, betul. Kita tunggu. Ya 22. Open house. Virtual ya. Pas kali ribut Pastor tuh. Oh, Rabu ya? Yoi. Iya, itu pas banget tuh. Oke, pamit ya. Ya, makasih sekali lagi Pastor Anton. Makasih banyak Pastor Anton. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yuk, teman-teman semua juga ya, kita pamit dulu. Yuk, bye-bye. Pak Koko, terima kasih dari Solo. Sari, terima kasih Bu Sri, terima kasih dari Jogja, Bu Suan dari Citra malam hari ini. Semoga Vina cepat sembuh ya Bu ya, pulih Vina. Pak Koko di Solo. Ya, Pak Koko masih di Solo, Bu Sri masih di Jogja. Thank you. Bu Lili, terima kasih. Kuenya nanti di via GoSend aja Bu. Makan dulu ya. Fotonya. Makan kroket aja. Ya, ulang tahun nanti kita foto kue masing-masing dan di rumah masing-masing. Udah ditunggu kuenya belum datang, jadi makan dulu. Kue dari Bu Lili belum datang-datang. Iya, Li. Dia tunggu suaminya pulang dulu sih. Dia udah pulang tuh lagi makan. Iya, suaminya baru pulang. Mariana mana kata kelihatan?
Iya, tadi ada bunga. Kelupaan. Woi, yang mau ikut ulang tahun ini dia baru makan tuh dia. Yang pulang dari Cilegon. Apa, Dek? Lapar ya? Pak Koko, gimana kabar Solo, Pak Koko? Baik, baik, baik. Terima kasih. Sehat selalu ya, Pak. Kapan-kapan nanti kalau pas ke Karawaci, mudah-mudahan pas kita sudah offline lagi. Ya, nanti kalau sudah offline, putuslah hubungannya. Oh, jangan, atuh. Jangan. Bagaimana bisa lihat? Oke, tapi untuk sudah 11 tahun, oke dah. Ya, terima kasih. Selamat, Oke, selamat buat thank you semuanya. Terima kasih. Bu Sri juga terima kasih ya. Dah. Bu Ita. Rosimon, thank you. Rosimon. Sama-sama, thank you. Ya, terima sama-sama. Selamat malam. Oke, monggo semuanya. Selamat istirahat ya. God bless.